Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast edukatif. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu aksi bela negara dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN, khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Seringkali kita mendengar istilah bela negara yang terbayang adalah perjuangan di medan perang. Padahal dalam konteks saat ini, bela negara yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Arif. Hai Bapak Arif. Ya, hai Dan Bu yang Dila. kedua ada Ibu Devianti Harun. Hai Ibu Devi. Halo Ibu Dila, Ya, apa kabar Selamat Pak sore. Arif dan Bu Devi? Alhamdulillah baik. baik Alhamdulillah Ibu Dila, Masih semangat nih latsarnya, Semangat. Harus semangat tetap sekali. semangat dong. walau Semangat. Ibu Dila puasa tetap bagaimana semangat ya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat juga Eh, Ibu Dila ya? Semangat dong demi menuju 100%. Senang sekali Bapak dan Ibu berkesempatan hadir untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Terlihatnya ini Bapak Arif sudah sangat semangat ya untuk menjawab. Iya Bu Dila, karena ini kan menyangkut bela negara kita Oke, sebagai ASN. ya, saya mulai ya pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan aksi bela negara? Iya, terima kasih Bu Dila atas pertanyaannya. Ya, bela negara ini sangat menarik sekali ya kalau kita bahas mendalam. Tapi kita awali dulu dengan pengertian atau definisinya secara umum. Eh, Bela negara itu adalah suatu sikap, tekad, atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah air, kepada NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang utuh. Seringkali kita dengar kata bela negara itu eh, hanya pada tatanan aparatur keamanan, yakni ada Polri dan TNI. Tapi aksi bela negara itu tidak melulu soal militer, karena itu juga menjadi kewajiban sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara, termasuk kita ini para ASN, khususnya CPNS. Dan dalam bela negara itu terdapat beberapa unsur. Salah satu unsurnya itu kita adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu yang mana kita mengenal dan melestarikan lingkungan serta budaya kita sendiri. Artinya kita selalu melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Contoh lainnya itu adalah setia pada Pancasila. Kita pegang sebagai warga negara Indonesia. Kemudian ada spektrum bela negara. Itu terdiri atas dua. Yang pertama itu ada fisik dan non-fisik. Nah, itu yang saya bahas tadi. Bela negara tidak melulu soal fisik, soal militer, soal peperangan. Tapi bela negara itu juga ada yang non-fisik. Yang fisik tadi yang pertama itu contohnya itu kemiliteran, TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya. Dan bela negara non-fisik. Ini yang jarang diketahui banyak orang. Itu contohnya sederhana. Sederhana kita membuang sampah pada tempatnya, sesederhana siswa belajar dengan tekun, kita membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Contoh-contoh seperti itu adalah bentuk-bentuk bela negara yang
disebutkan non-fisik. Dan penting untuk diingat, di era modern sekarang ini, ancaman negara tidak lagi hanya soal perang, soal militer, soal ekspansi wilayah, tapi juga ancaman dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dan cyber. Oleh karena itu, siapapun kita warga negara, profesi apapun yang kita jalani, kita harus melakukannya dengan jujur dan kontributif. Karena jika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab dan jujur serta kontributif, itu sudah termasuk dalam upaya bela negara. Kira-kira itu gambaran umum atau gambaran awal tentang bela negara, Bu Dila. Wah, menarik sekali ya. Memang Bapak Arif ini terlihat sudah sangat paham ya tentang apa aksi bela negara. Nah, yang tadi kan kita sudah mendengarkan arti aksi bela negara secara umum. Saat ini saya ingin membawa ini ke dalam konteks ASN. Mungkin menurut Ibu Devi, apa sih arti bela negara dalam konteks ASN? Ibu Devi masih mute. Maaf Ibu Dila. Ya, silakan Baik, Ibu terima Devi. kasih Fokus, atas Bu Devi. pertanyaannya. Ya, mohon maaf Pak Arif, soalnya puasa. Siap, siap. Bela negara dalam konteks ASN adalah sikap tindakan yang menunjukkan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan kesediaan untuk mengabdikan diri kepada negara melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Bagi ASN, bela negara dapat diwujudkan melalui integritas, disiplin, serta pelayanan publik yang berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seperti itu kira-kira Ibu Dila. Wah, menarik ya. Eh, kan sekarang kan kita nih adalah ASN KPU ya. Saya ingin tanya, Iya, siap Bu Dila. bagaimana bentuk aksi bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai ASN KPU? Mungkin Bapak Arif bisa menjawab. Oh, ya. Terima kasih Bu Dila. Ya, ini sangat penting juga ya ketika kita bicara tentang bela negara, apalagi kita ASN KPU yang kita juga adalah sebagai garda terdepan khususnya dalam hal bela negara. Karena dalam konteks KPU, aksi bela negara itu kita dapat wujudkan melalui peran kita sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ada beberapa contoh kita sebagai ASN yang berintegritas. Itu salah satunya menjaga netralitas ASN dalam setiap tahapan pemilu. Itu juga kan sudah diatur dalam undang-undang bahwasannya ASN harus netral dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Apalagi kita sebagai ASN KPU yang notabene sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar menjaga netralitas. Yang kedua itu kita menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil dan transparan. Yang mana itu bisa dikatakan kita sebagai ASN yang berakuntabel. Itu juga kan juga termaktub dalam core values berakhlak. Kemudian selanjutnya kita memberikan pelayanan informasi kepemiluan kepada masyarakat secara terbuka dan akuntabel. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Kemudian ada juga yang terakhir, kita bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita tidak boleh lari dari jalur hukum, karena kita bekerja sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, ASN khususnya ASN KPU dan terkhususnya di ASN KPU Kabupaten Bualemo itu kita bisa menjaga kualitas demokrasi di Indonesia agar kita dapat menyelenggarakan pemilu dengan baik dan adil. Kurang lebih seperti itu Bu Dila. Nah, dari jawaban Bu Devi dan Pak Arif tadi, berarti aksi bela negara ini memang sangat penting untuk ASN, baik itu ASN secara umum maupun ASN di lingkungan KPU. Tapi
Sebenarnya mengapa sih aksi bela negara ini penting diterapkan oleh ASN KPU dalam pelayanan publik? Siapa dulu ini yang mau menjawab? Mungkin Saya atau Pak Arief? Yang mana terlihatnya Bu Ibu Dila? Devi sepertinya sangat Oke, bersemangat ya. Jadi Ibu Devi iya, dulu. iya. Meskipun kita puasa, kita harus semangat ya. Ya, walau ini Luar sebenarnya biasa sudah sekali jam Bu Devi. 17.30 ya. Iya, bentar lagi kita selesai. Ya, Oke, mungkin ini bisa jadi ngabuburit juga. oh, baik. Aksi bela negara penting karena ASN memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan masyarakat. Jika ASN memiliki nilai bela negara yang kuat, maka dalam bekerja mereka akan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab, sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Seperti itu kira-kira Ibu Dila. Mungkin Pak Arief bisa menambahkan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan saja ya. Eh, Terkhusus bagi kita ASN KPU Bualemo, itu nilai bela negara sangat penting karena kita berperan langsung dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui proses pemilu. Saya tekankan lagi di sini, kita bukan hanya sekedar sebagai ASN, tapi juga kita juga sebagai penyelenggara pemilu. Artinya kita punya dua tanggung jawab yang lebih sebagai ASN dan sebagai penyelenggara pemilu. Makanya dengan bekerja secara jujur dan profesional, kita turut memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, khususnya di daerah Bualemo. Dan kita sebagai garda terdepan dalam proses demokrasi memiliki peran bela negara yang sangat spesifik dan krusial. Dia, saya tekankan juga kembali, bela negara itu bukan cuma tentang mengangkat senjata, melainkan menjaga integritas suara rakyat. Saya berikan salah satu contoh spesifik di mana ASN KPU Bualemo secara spesifik melaksanakan bela negara, yaitu melakukan akurasi data pemilih dengan sangat-sangat tepat. Karena dengan kita memastikan proses pemutahiran data, kita itu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Karena kita menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Jadi kurang lebih seperti itu. Menyangkut khususnya ASN KPU Bualemo dalam konteks bela negara. Baik, menarik sekali ya jawaban dari Pak Arief. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya ini tentu tidak selalu mudah. Menurut kalian, apa saja tantangan yang dihadapi ASN dalam menerapkan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja? Mungkin Ibu Devi bisa jawab. Oke, baik Ibu Dila. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah adanya tekanan atau pengaruh dari berbagai pihak yang dapat mengganggu objektivitas dan netralitas ASN. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi juga dapat memunculkan berbagai misinformasi atau hoax yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ASN harus memiliki integritas yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Seperti itu kira-kira Ibu Dini. Lalu dalam praktiknya, apa contoh aksi bela negara yang bisa dilakukan ASN KPU dalam pekerjaan sehari-hari? Mungkin tadi juga sudah dimention sama Bapak Arief, tapi saya masih penasaran lebih lanjut nih. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Arief. Silahkan, Pak. Terima kasih Bu Dila. Memang berbicara tentang bela negara, kita harus berbicara juga tentang dampaknya di kehidupan sehari-hari. Nah, saya berikan contoh yang paling sederhana itu, kita melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Itu sudah menjadi salah satu bentuk bela negara sebagai ASN di KPU. Selain itu juga kita dapat memberikan pelayanan informasi hukum dan kepemiluan. Contohnya kita ada JDIH, itu kita salurkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Contoh lain juga kita bisa bekerja secara profesional dan disiplin.
menjaga integritas lembaga, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Bualemo, terhadap proses demokrasi yang KPU Kabupaten Bualemo selenggarakan. Kurang lebih seperti itu, Bu Dila, tentang pekerjaan sehari-hari atau implementasi dari bela negara terhadap ASN KPU di KPU Kabupaten Bualemo. Baik, oke, tak terasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Untuk itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber atas penjelasannya yang sangat menarik. Terima kasih Pak Arief dan Bu Devi. Ya, Terima terima kasih kasih juga juga Bu Ibu Dila Dila. telah mengundang kami sebagai narasumber. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan bahwa aksi bela negara bagi ASN tidak hanya dilakukan melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui pelaksanaan tugas dengan integritas, profesionalitas, serta pelayanan publik yang berkualitas. Bagi ASN KPU, bela negara dapat diwujudkan melalui komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu menjaga demokrasi di Indonesia. Untuk itu, saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Salam demokrasi. KPU Salam melayani. demokrasi. Melayani dulu KPU. dong. Oke, terima kasih. Bye. Terima kasih Bu Devi Terima juga, kasih Bu Bu Dila. Dila, Terima kasih. Pak Selamat Arief. berbuka puasa. Selamat Ya, berbuka. baik.